Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Taqriyatus Sadida yang disusun oleh Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf dengan pembahasan sebelumnya bab sholatun nawafil, tentang sholat-sholat sunnah, bagian jenisnya dan juga bagian-bagiannya, dan juga tentang keutamaan-keutamaan sholat-sholat sunnah tersebut. Nah, sekarang kita memasuki syarhu ba'dun nawafil, penjelasan tentang sebagian dari sholat-sholat sunnah. Yang pertama, sholatul witri, sholat witir. Wahya wajibatun inda Abi Hanifah, yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Menurut Imam Abi Hanifah, sholat witir ini hukumnya wajib. Tapi wajibnya, sekali lagi, wajibnya di mazhab Hanafi berbeda dengan wajibnya di mazhab Syafi'i. Ya, kayak tadi yang dibahas, wajib di mazhab Hanafi itu tidak fardu, karena fardu sendiri, wajib sendiri. Kalau di mazhab Syafi'i, fardu dan wajib itu sama. Nah, di mazhab kita itu sholat witir itu termasuk sunnah muakkad yang tidak pernah ditinggal sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian fadluha, keutamaannya apa? Warada fihal katsir minal ahadits. Banyak hadis-hadis tentang masalah keutamaan dari sholat witir ini. Antara lain, innallaha witrun yuhibbul witra. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, dan Allah menyukai hal yang ganjil. Ganjil, ya, tunggal. Kemudian autiru ya ahlal Quran. Ada hadis juga, autiru ya ahlul Quran, berwitirlah kalian wahai ahlul Quran. Kemudian ada hadis lagi, man lam yutir falaisa minna. Barang siapa yang tidak sholat witir maka bukan bagian dari kami. Bukan berarti kufur loh ini ya. Nah, bukan bagian dari kami, maksudnya bukan golongan orang-orang yang ahli witir. Karena Nabi kita Muhammad SAW termasuk golongan orang-orang yang senang dengan witir, dan beliau sholatnya dengan sempurna. Kemudian innallaha qad amaddakum bisolatin hiya khairun lakum fi humrin ni'ami, fi humrin na'am. Intinya fadilah dan keutamaan sholat witir ini banyak. Ya, ini beberapa cuplikan dari beberapa hadis saja, ada 4 hadis, dan semuanya menunjukkan tentang bagaimana istimewanya witir ini. Dengan witir ini, apalagi witir itu kalau kita lakukan setelah tidur, itu ada ikhtiar untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu. Kita setelah tidur ba'dal isya, untuk bangun tengah malam itu butuh perjuangan. Apalagi bangunnya plus kejeding untuk bersuci dan melangkah menuju tempat sholat dan kemudian sholat. Itu beratnya luar biasa. Beratnya ini bukan secara fisik, tapi beratnya ini secara hati. Ketika kita melakukan sesuatu yang membutuhkan perjuangan di dalam hati kita, karena sambil dipengaruhi dan diprovokasi sama si hawa nafsu untuk kita tidak melakukan, kan? Maka semakin hebat ujiannya, semakin besar fadilahnya dan juga manfaat. Witir ini manfaatnya dunia akhirat. Kalau orang istiqomah ya, dunia akhirat. Dan orang yang dia itu istiqomah dengan witir, dia akan mendapatkan, terutama di malam ya, dia akan mendapatkan ketenangan hati, kenyamanan dan ketenangan hati. Kita ini kadang-kadang suka galau, moro-moro sumpek tidak jelas. Nanti lihat tali kepingin, lihat pisau kepingin lihat obat nyamuk kepingin nguntal. Sumpah tidak jelas. Itu karena kurang dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah di malam hari yang orang umumnya tidur dan istirahat, maka itu waktu mustajab kita untuk doa dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan itu berat.
Karena hawa nafsu hakikatnya memang tidak ingin kita dekat dengan Allah. Hingga hawa nafsu akan berusaha untuk jegal ikhtiar kita mendekat kepada Allah tersebut. Ya apa caranya? Ya, dengan apapun cara, termasuk dengan kenyamanan kita tidur. Tambah nyaman, tambah enak tidurnya malahan. Makanya untuk bangun dari kenyamanan ini kan setengah mati. Berat untuk bangun. Wa waqtuha min fi'lil isya'i ila tul'il fajri. Waktunya itu dari setelah sholat isya sampai waktu fajar. Nah, waktu subuh. Wal afdalnya ta'khiruha ila akhiril lail idza kanat yaghlibu ala dhannihi al istighad qabla al fajri. Wa ila fal afdal taqdimuha ba'dal isya. Ada dua waktu sebetulnya. Waktu yang afdal adalah mentakhirkan witir sampai di akhir malam. Ya, jam 1-an ke atas lah. Idza kana yaghlibu ala dhannihi istighadu qabla al-fajri. Kalau dia yakin, bukan yakin, 90%, 70% lah. Bahwa dia mampu untuk bangun sebelum fajar. Kebiasaan dia mudah untuk bangun jam 3, jam 2. Dengan beker atau dengan alarm. Tapi kalau misalkan tidak, dia merasa tidak mampu atau mungkin dia jarang melakukannya dan susah untuk melakukannya, wa illa fal afdal taqdimuha ba'dal isya, maka afdalnya diawalkan setelah sholat isya, jadi sebelum tidur. Ya, sahabat itu ada yang melakukan setelah sholat isya, ada yang melakukannya setelah tidur dan bangun ketika di malam hari. Kita mana yang, ya terserah yang milih mana. Kalau kita mampu untuk bisa bangun malam dan sholat witir, itu lebih utama. Kayak tadi yang Anda bahas tadi kan. Ya. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, ya wis setelah isya. Boleh nggak digabung dengan ba'da isya? Nggak bisa. Witir nggak bisa digabung dengan ba'da isya. Jadi ba'da sendiri, kemudian baru witir sendiri. Kemudian ada rakaatiha, ada rakaah. Jumlah rakaatnya minimal aqalluha rakaah. 1 rakaat itu minimal. Tapi watukrahu mudawamatu 'alaiha li ghairi udhrin, tapi makruh kalau kita sering-sering melakukan 1 rakaat aja kecuali ada uzur. 1 rakaat dan 1 rakaat, 1 cek malas gitu ya. Wa annal kamal 3 rakaat, dan sempurnanya minimal berapa? Sempurnanya minimal itu paling tidak 3 rakaat, jangan 1, 3 itu minimal. Walaupun 1 sah, tapi makruh nanti kalau keterusan. Ya, afdalnya 3, minimalnya itu 3. Wa akmalul kamal, dan maksimalnya dalam 1 malam tersebut adalah 11 rakaat, 11 rakaat. Afdolnya. Jadi total dalam 1 malam itu 11 rakaat. Kemudian kaifiyatuha laha kaifiyatani waslun wa faslun. Caranya ada 2 macam cara untuk sholat ini, ada yang wasl, ada yang fasl. Yang wasl ini berarti nyambung kan? An yasila raka'al akhirah bima qablahuma. Disambung, rakaat ganjilnya disambung dengan rakaat yang sebelumnya, yaitu genap. Berarti langsung 3 rakaat seperti sholat maghrib. Au tasyahudaini fil akhirah wa ma qablaha. Ya, seperti sholat maghrib. Sholat maghrib 3 rakaat langsung, itu maksudnya. Kemudian yang kedua al-fasl. Fasl ini dipisah. An yafsila raka'al akhirah amma qablaha, dipisah antara rakaat yang ganjil tadi dengan sebelumnya 2 rakaat. Wahya afdal, dan itu afdal, jadi 2-1. Lima warada min karihiyati tashbihi salatil witri bi salatil maghrib, karena dari riwayat tentang makruhnya untuk menyerupai salat subuh, salat witir dengan salat maghrib 3 rakaat, jadi dipisah. Kemudian wa yusannu an yagra' fi 3 raka'atil akhirah, dan sunnah untuk membaca di 3 rakaat terakhir fil ula suratul a'la,
wa fitaniyal kafirun. Ya. Kemudian yang ketiga, rakaat ketiga al-ikhlasi wal muawwidzatain. Rakaat yang ketiga membaca al-ikhlas dan juga muawwidzatain untuk yang salat genapnya ganjilnya. Yang genapnya tadi salat al-a'la sampai bismi rabbiyal a'la, dan yang kedua rakaat keduanya adalah surat al-kafirun. Itu afdolnya sih. Tapi kalau misalkan dia tidak hafal mungkin ya cukup surat-surat pendek yang dia hafal. Ya, surat-surat pendek yang dia hafal. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau misalkan kita sudah sholat witir nih, kemudian kita tidur, kemudian ternyata malam hari kita bangun, jam 1 kita bangun, nanggung kita mau ngapa, tak sholat witir lagi, boleh nggak? Dilihat. Itu ada dua pendapat, Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau di Indonesia kebanyakan memakai pendapat Imam Romli, kalau sudah dia lakukan tadi itu ganjil, sudah 3 gitu misalkan, maka ketika dia bangun malam tidak boleh lagi melanjutkan witir, harus sholat yang lain. Ya, karena sudah ada ganjilnya kan tadi. Tapi kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ganjil ini bebas diletakkan di mana aja. Mau di awal, di akhir, pokok nominal nominal jumlah seluruh sholat witir tersebut dalam satu malam ganjil. Mulai dari 1 tadi ya, 3, 5, 7, 9, 11. Andai kata tadi sudah 3, maka tinggal nambahin 8 di waktu malam hari. Itu menurut Imam Ibnu Hajar, boleh nambahin 8. Ya, jadi 3 tadi sama 8 berarti 11. Ya, berarti yang boleh ganjil-ganjil aja, genap-genap aja. 2 atau 4 atau 6 atau 8 terakhir. Kalau dia sudah sholat tadi 3 rakaat setelah sholat isya. Ini sholat witir nanti akan kita bahas selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.